Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. God is good all the time. Amin. Tuhan baik selama-lamanya. Baik. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kau tetap menyertai kami pagi hari ini di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, Shalom, selamat pagi. Bu Ami, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, Pak Mei, Bu Ruli. Shalom semuanya, selamat pagi semuanya, juga yang di YouTube. Selamat pagi semuanya, Bu As, semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Mari kita baca 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. 2 Samuel 23
ayat 8 sampai 12. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Nah, perikop pahlawan-pahlawan Daud. 2 Samuel 23 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isabel, Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Amin, amin, amin. Pernahkah saudara merasa putus asa? Pernah. Nah, ketika semua orang meninggalkan engkau, ketika tidak ada lagi orang yang bersamamu, apakah engkau tetap berdiri teguh atau ikut lari? Ini kisah yang heroik sekali ya, di mana Eleazar ini ditinggalkan sendiri dan semua orang sudah lari karena berperang melawan bangsa Filistin ya. Tetapi Eleazar bangkit dan membunuh banyak orang Filistin sampai tangannya itu lesu ya. Saudara-saudaraku, ketika seseorang yang bernama Johnny Tada berbicara tentang Rika, yaitu ia menyoroti iman si Rika ini ya, iman kepada Allah yang mendalam dan telah teruji oleh waktu, serta ketabahan hidup yang dikembangkan oleh Rika itu dalam kondisi menderita sakit kronis yang melemahkan tubuhnya sehingga ia berbaring saja selama 15 tahun. Di tempat tidur bahkan tidak dapat melihat bulan dari jendela kamar karena kamarnya sempit ya dan kecil. Namun Rika tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya kepada Allah, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan seperti yang Johnny Tada gambarkan bahwa ia tahu bagaimana harus berdiri teguh menghadapi pertempuran sengit melawan keputusasaan. Nah, jadi Rika tahu bagaimana harus berdiri teguh melawan keputusasaan. Hari ini siapapun engkau yang sedang putus asa ya, ayo
bangkit dan berdiri. Teguh. Berdiri teguh. Apa yang dilakukan oleh Rika yaitu ia membaca firman. Ia tetap membaca firman. Walaupun lemah tubuhnya, ia tetap melekat kepada Kristus. Hari ini ketika tanganmu sudah tidak bisa membuka-buka buku Alkitab lagi itu ya, engkau bisa mendengarkan aplikasi suara ya. Mungkin matamu sudah rabun sehingga tidak bisa membaca, engkau bisa mendengarkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Luar biasa ya, pendengaran dikatakan. Kalau orang sambat tidak bisa mendengar, masih bisa alat bantu dengar ya. Tapi kalau mata tidak bisa melihat, tidak ada alat bantu mata ya. Tetapi Tuhan memberi firman yang dahsyat, yaitu iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Dan dikatakan kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Luar biasa loh Alkitab itu sudah ya. Firman itu sudah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak baca firman, baik secara penglihatan maupun pendengaran. Ya. Jadi Rika ini melekat kepada Tuhan. Seperti Eliasar kegigihannya. Ia tidak mau kabur bersama pasukannya, tetapi ia tetap berdiri dan melawan bangsa Israel yang datang itu. Bangsa Filistin yang datang itu sampai berkemenangan ya. Tangannya sampai, umpama kita itu sampai keju namanya ya. Dia tetap memegang pedangnya dengan teguh. Jadi demikian pula Rika yang sakit tadi tetap memegang pedang roh, yaitu firman Allah dengan teguh. Di dalam Allah, Rika menemukan kekuatan. Begitu juga di dalam Allah, kita menemukan kekuatan. Mari kita berdoa. Selamat pagi, Pak Erwin, Bu Erwin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu, kita memperoleh kekuatan. Haleluya. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak membaca firman atau mendengarkan firman. Firman-Mu sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Dengan adanya firman-Mu pada kami menjadi kuat, kami menjadi bersemangat untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan ini. Walaupun kami dalam keadaan yang seburuk apapun, kami di dalam keadaan yang sakit bagaimanapun, kami masih mempunyai kesempatan untuk membaca firman, mendengarkan firman, sehingga firman itu memberikan kekuatan pada kita, sehingga kita bangkit di dalam keterpurukan kami itu. Kami masih punya setitik harapan, ada titik terang yang diberikan Tuhan untuk kita raih sinar keterangan itu, sehingga kita tidak dalam kegelapan terus. Ada sinar yang membimbing kami untuk kami keluar dari kegelapan, sehingga kami menjadi menang, bahkan lebih dari pemenang. Thank you Jesus, Kau luar biasa. Dengan firman-Mu Kau telah bimbing kami, sehingga kami menjadi kuat, menjadi bersemangat di dalam kehidupan kami ini. Walaupun kami dalam keadaan apapun, karena firman-Mu telah
meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang hari ini berjuang melawan kesakitan di dalam tubuh mereka, melawan sakit penyakit, entah itu cancer, entah itu demensia, entah itu apapun juga yang menjangkiti tubuh hamba-hambamu, menjangkiti tubuh daripada rekan-rekan yang terkasih, apakah itu keputusasaan, apa itu kelelahan jiwa. Tuhan, tolonglah mereka semuanya. Jika mereka lelah secara rohani, berikan spirit kekuatan kembali. Biarlah Roh Kudus menghibur, mengasihi, dan memberikan pelita yang menyala-nyala kembali untuk melayani Tuhan. Demikian juga mereka yang terbaring di tempat tidur, tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Tuhan, tolonglah mereka sehingga mereka mendengarkan siaran-siaran renungan, siaran-siaran khotbah, dan siaran pembacaan kitab suci, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru setiap hari, tetap bersuka cita dalam segala keadaannya, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ketika kami ada di dalam lembah kekelaman, Engkau juga ada di sana, menyertai kami, memberi kami kekuatan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Kami juga berdoa mereka yang berjuang di dalam bidang ekonomi untuk mendapatkan klien-klien baru, untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru, untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tuhan, kami berdoa supaya pintu-pintu berkat terbuka untuk mereka. Demikian juga para mahasiswa yang sedang mencari tempat untuk magang, sedang mencari tempat untuk menimba pengalaman. Tuhan, berkati mereka semuanya dan bukalah pintu-pintu perusahaan untuk menerima mereka bekerja, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan nilai yang terbaik. Kami berdoa untuk mereka yang mau menikah, untuk mereka yang ingin berjodoh dengan sesama iman. Tuhan, tolong buka jalan untuk mereka dapat membuka hati mereka, menemukan tulang rusuk mereka, dan mereka dapat hidup berjuang bersama-sama melawan segala musuh di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing agar tetap teguh beriman kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih sudah bergabung. Esther Sepsi, Pak Anton, Cece Emi, Pak Yusak, Ineke, Bu Sarah, Bu Ami, dan semua yang nanti siang dan nanti malam bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita ibadah di gereja masing-masing, dan Senin kita kembali bertemu merenungkan firman-firman lagi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Amin. God bless you all. Thank you. Haleluya.